Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Kabarnya baik pagi ini dan masih semangat ya. Agenda kita pagi ini adalah melanjutkan langkah kita dalam formulasi strategi perusahaan dalam rangka mitigasi dampak pandemi COVID-19 ini terhadap kelangsungan perusahaan. Setelah kita minggu kemarin telah meninjau tahap-tahap manajemen strategis, mulai dari membahas strategi yang mungkin kita lakukan, mengevaluasi internal dan eksternal audit, dan dengan tetap bertumbuh pada visi dan misi perusahaan ini, kita telah memilih strategi yang adaptif dan reaktif terhadap kebutuhan kita. Salah satu strategi vital yang telah kita tentukan adalah reformasi perusahaan melalui pembangunan sistem informasi internal perusahaan dan proses digitalisasi layanan perusahaan konsumen. Pada hari ini, kita berkumpul untuk membahas bagaimana cara kita mengeksekusi strategi baru kita ini agar mencapai tujuan yang diinginkan. Namun sebelum kita membahas tentang eksekusi ini, ada baiknya jika kita ulas sedikit tentang fundamental tahap ini, yang lebih umum dikenal oleh profesional sebagai tahap eksekusi strategi. Nah, pertama-tama kita jelaskan terlebih dahulu tentang perbedaan antara formulasi strategi dengan eksekusi strategi. Ada 3 poin yang ingin saya tekankan. Terkait fokus, dibandingkan dengan formulasi yang berfokus pada efektivitas strategi yang dibuat, eksekusi fokusnya pada efisiensi penggunaan sumber daya selama proses jalannya strategi. Hal ini agar benefit dari strategi bisa optimal dan cost-nya minimal. Nah, yang kedua, di mana kegiatan formulasi merupakan tanggung jawab top management. Eksekusi strategi kebanyakan tanggung jawabnya berada di middle management dan lower management karena lebih ke arah kegiatan operasional. 3. Pada saat formulasi strategi dibutuhkan skill analisis dan intuitif untuk menyelesaikannya. Namun ketika sudah pada tahap eksekusi strategi, skill yang dibutuhkan adalah kemampuan dan seni untuk memotivasi pegawai. Tentunya leadership skill adalah hal yang esensial untuk ini. Oke, dalam kegiatan eksekusi strategi ini ada 2 konsep penting yang harus kita pahami, yakni tujuan tahunan dan kebijakan. Mari kita bahas satu-satu. Tujuan tahunan adalah milestone yang diinginkan dan perlu dicapai oleh perusahaan untuk memastikan implementasi strateginya sukses. Ada 5 alasan pentingnya tujuan tahunan ini. 1. Sebagai dasar alokasi sumber daya. 2. Sebagai mekanisme utama mengevaluasi manajer. 3. Untuk pemantauan kemajuan yang efektif. 4. Penetapan prioritas kerja organisasi, divisi, dan departemen. Dan 5. Jaga rencana strategis tetap pada jalurnya. Baik, selanjutnya konsep kebijakan. Kebijakan ini mengacu pada pedoman khusus, metode, prosedur, aturan, dan praktek administrasi yang ditetapkan untuk mendorong eksekusi strategi ini mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, ada 6 alasan pentingnya kebijakan ini. 1. Sebagai batasan hal yang mungkin dilakukan. 2. Agar karyawan dan manajer mengetahui ekspektasi terhadap mereka. 3. Kontrol manajemen dan sebagai alat koordinasi. 4. Dengan adanya kebijakan ini diharapkan bahwa terjadinya efisiensi dalam waktu decision making. 5. Kebijakan yang baik itu akan mempromosikan delegasi keputusan. 6. Dengan kebijakan kita akan tahu apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan demi mencapai tujuan. Baik, hal penting terakhir yang perlu kita pahami adalah mengenai pengelolaan konflik. Nah, ketika adanya strategi baru ini, tentu akan ada tanggung jawab baru, tugas-tugas baru, yang bisa saja memungkinkan terjadinya konflik di antara pegawai kita. Dan mungkin juga ada pegawai kita yang melakukan resistensi terhadap perubahan. Ada 3 langkah yang bisa kita lakukan terhadap konflik ini, yaitu pertama avoidance, yang kedua division, yang ketiga confrontation. Nah, avoidance ini hanya kita bisa lakukan terhadap hal-hal yang sangat kecil. Ini kita lakukan dengan cara tidak mengindahkannya, jadi kita berasumsi masalah ini akan selesai dengan sendirinya. Nah, lalu langkah yang kedua kita diskusi, kita turunkan ke bersih tegangan di antara pihak yang konflik. Nah, jika 1 dan 2 ini tidak bisa, maka kita lakukan langkah yang ketiga, konfrontasi. Kita pertemukan kedua belah pihak yang sedang konflik.
kita lakukan diskusi dan kompromi bagaimana kedua belah pihak ini bisa bekerja dengan optimal dan mencapai tujuan perusahaan. Baik, sekian ulasan singkat tentang eksekusi strategi. Selanjutnya mari kita rapat mendiskusikan bagaimana kita mengeksekusi strategi perusahaan yang telah kita pilih minggu kemarin.